Ada orang yang menggunakan KTA, kredit tanpa agunan, untuk membeli saham. Apakah salah? Ya, ada loh yang untung. Kenapa? Karena ternyata dia melakukan trading dan dia sudah cukup pengalaman. Nah, ada kata kunci yang ketiga. Investasi saham dengan hutang aman nggak sih? Yuk kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat sore menjelang malam Mas Daryl dan juga kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Sehat dan fresh ya? Yes, selalu siap. Gimana Mas Ryan? Investasi saham dengan hutang tuh aman nggak sih sebenarnya? Oke. Sekarang sebelum kita jawab mengenai investasi saham dengan menggunakan hutang, saya mau tanya, kalau saya investasi properti dengan hutang boleh nggak Mas Daryl? Boleh. Loh, kok langsung dijawab boleh? Loh, boleh. Saya boleh-boleh aja. Oke, menarik ya. Ya, selama pinjemin dan kita mau melakukan aksi itu, jawabannya berarti sah-sah saja. Oke, pertanyaannya begini. Saya pengen coba ya, karena kita nggak rame-rame, tapi kita cuma berdua, saya pengen coba interaksi lah ya. Dan juga mungkin bisa smart listeners bisa ikut join ya. Artinya, kenapa investasi properti boleh dengan hutang? Kenapa saya pengen nanya. Kira-kira Mas gitu. Karena memang itu investasi yang buat saya ya cukup menjanjikan, dalam artian walaupun itu investasi jangka panjang ya Mas Ryan. Tapi harga, setahu saya sih, correct if I'm wrong, properti itu tidak pernah turun harga. Selalu mengalami sebuah kenaikan dan itu cukup menjanjikan. Sehingga kalau kita melakukan sebuah bentuk investasi di bidang properti walaupun dengan hutang, ketika sudah mendapatkan momentumnya menjual, otomatis ya paling tidak kita bisa melunasi hutang. Itu yang pertama. Yang kedua ya tidak hanya punya satu investasi untuk bisa gali lubang tutup lubang, perlu ada investasi pengiring lainnya gitu loh. Just in case mungkin propertinya masih belum terjual laku. Ini pemikiran simpel saya sih begitu Mas Ryan. Nice nih. Saya dari sini dapat banyak insight loh ya. Thank you Mas Daryl. Yang pertama adalah ya hutang itu boleh selama punya cash flow. Berarti mau ngomong begitu dong. Ya, intinya kan ya dong. Kalau saya ngutang properti saya nggak punya cash flow, saya akan lebih banyak spekulasinya. Misalnya contoh ya, zaman dulu saya jangan ngomong saham dulu. Kenapa? Saya selalu ngobrol sama anak saya, kalau dia kesulitan mengerjakan satu soal matematika yang sulit, cobalah dengan soal yang dia ngerti dulu. Sama, kalau saya langsung bawa investasi saham boleh atau tidak dengan hutang, tiba-tiba saya akan adu pemahaman. Itu nggak ke sana. Kita sesuatu yang kita udah umum lah ya. Nah, artinya adalah dengan kita punya cash flow, sebenarnya berhutang itu boleh. Artinya kita tidak lebih banyak unsur gamblingnya, tidak lebih unsur agresifnya. Jadi kalau misalnya Mas Daryl tahu ada strategi yang namanya beli properti tanpa hutang ataupun beli properti tanpa modal. Sebenarnya kalau tanpa modal itu yang ngutangin bank. Sedangkan kalau misalnya tanpa hutang mungkin ya dia bekerja sama dengan pihak lain. Artinya tetap ada orang yang bayarin. Tapi bagaimana cara untuk make money-nya adalah si properti tersebut harus ngasilin duit. Lah kalau ternyata tidak ya kamu bayar. Berarti inti dasarnya kalau kamu kepingin aman dalam berhutang, sebenarnya harus punya uang. Agar just in case kita tidak tercapai rencananya atau ternyata harga propertinya belum naik sesuai harapan kita, ya hutangnya itu masih ada yang bayar. Berarti satu, cash flow dan active income. Tadi satu poin penting, cash flow-nya harus jelas dulu. Lanjut dulu Mas Ryan, karena ngomongin masalah cash flow, ada yang sehat, ada juga yang nggak sehat nih di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana Mas Ryan? Baik, jadi sebelum kita bicara mengenai apa yang mau kita beli dengan hutang, sebenarnya prinsip dasar berhutangnya yang harus dibenerin Mas Daryl menurut saya. Jadi jangan tiba-tiba kita seolah-olah karena properti ini menjadi benar segala-galanya dengan berbagai macam imajinasi kita, berbagai macam keyakinan kita bahwa properti yang tadi Mas Daryl bilang selalu naik, itu adalah suatu keyakinan sebenarnya. Jadi tidak ada dasarnya. Karena apa? Karena coba aja tanya kepada smart listeners, apakah benar ketika pada tahun 2020, 2019, bahkan sebelum daripada era pandemi, pun menjual properti seperti itu, bahwa harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Bisa tidak loh. Dan apalagi pandemi. Dan apalagi mungkin bukan sifatnya adalah properti yang produktif ya. Artinya bukan properti yang hubungannya untuk kantor, usaha, mungkin sifatnya adalah lebih kepada leisure ya, artinya villa, itu tidak seperti itu adanya. Jadi yang pertama kita garis bawahi seperti tadi di sesi pertama adalah kita bicara bahwa mau hutang atau mau hutang apapun aset investasinya, tetap saja cash flow-nya harus jelas.
Kalau kita dari harapannya cuma dari saham itu bisa naik, cuma harapannya dari properti itu nanti bisa make money, maka nanti ujung-ujungnya lebih banyak nekat atau spekulasi. Jadi di bagian itu. Nah, lalu yang kedua adalah meluruskan investasi apapun yang namanya investasi itu, kelemahan investasi adalah tidak bisa ditentukan di depan. Kalau saya tanya, misalnya saya mau beli properti dong, oh ya properti ini kalau dijual nanti jadi berapa, harganya jadi 3 kali lipat. Itu cuma developer doang yang berani ngomong tahun depan harganya naik 2 kali lipat. Karena dia yang sudah siap untuk jual klaster A unit B dengan harga 2 kali lipat daripada klaster A unit A. Ya karena dia jadi tanda kutip bandarnya, market makernya. Tapi kalau sudah dilepas kepada pasar, anggapan-anggapan itu tidak benar loh. Jadi harus kita bisa berpikir dengan kondisi yang benar gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba pergi berbicara mengenai pemilihan instrumennya. Sekarang berarti kita sadar bahwa kalau dengan cash flow yang tepat, cash flow yang baik, cash flow yang baik dan juga kita itu memang tahu bahwa kita bisa berhutang, sebenarnya hutang itu bisa kita lakukan. Misal saya bilang, hutang itu ada banyak kalau kita mau berbicara membeli saham dengan berhutang. Satu, ada orang yang menggunakan KTA, kredit tanpa agunan, untuk membeli saham. Apakah salah? Ya, ada loh yang untung. Kenapa? Karena ternyata dia melakukan trading dan dia sudah cukup pengalaman. Nah, ada kata kunci yang ketiga. Yang namanya kita berhutang, sebenarnya membeli apapun dengan hutang tidak pantas dilakukan oleh orang yang belum punya pengalaman di instrumen itu. Kenapa? Karena ada, sekali lagi saya selalu bilang, ada banyak blind spot-nya. Kalau orang pertama kali membeli, misal ya rata-rata ternyata orang membeli kendaraan, rata-rata pertama kalinya berhutang. Coba deh, berapa banyak orang yang pertama kali membeli kendaraan berhutang dan dia sampai tidak sadar bahwa uangnya itu kok harus keluarnya di luar daripada yang direncanakan. Saya mah cukup DP-nya doang. Enggak loh, ternyata harus bayar provisi. Enggak loh, ternyata cicilannya harus saya bayar di depan untuk yang bulan pertama, saya kira bulan depan baru ditagih. Loh, ternyata kalau saya beli yang namanya kendaraan, nyampe rumah bensinnya dari nol. Kirain saya diisiin 20 jerigen. Saya masih beli lagi. Enggak loh, belum lama saya ternyata harus servis lagi. Loh, kok servisnya harus bayar ya? Nah, itu blind spot. Maka saya mau bilang bahwa yang namanya hutang mau dilakukan, boleh. Tapi kalau pembelian pertama Anda atas aset dilakukan dengan hutang, jangankan saham, properti pun mungkin Anda akan banyak masalah. Orang membeli kendaraan pun banyak yang bingung kok ternyata biayanya sekian ya. Oke, jadi saya harap dari 2 sesi ini kita sudah mendapatkan beberapa poin ya untuk hal-hal yang kita perhatikan terkait dengan berhutang untuk membeli aset. Salah satunya saham. Yes, bisa. Ya.